Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1144. Apakah Anda tidak tahu, Tuan Lain? Ada pepatah, utara memiliki Browns dan selatan memiliki pangeran kecil. Keduanya adalah pemimpin generasi muda yang sangat tangguh. Pangeran kecil Waterhoof City ini adalah pewaris keluarga kerajaan. Kehadiran mereka sangat kuat di Waterhoof City. Mereka sudah ada di sini sejak Republik dan akarnya sangat dalam. Mereka bukan orang yang bisa dibandingkan dengan kentang goreng kecil seperti kita. Kami semua memanggilnya Pangeran Kecil secara pribadi. Tuan tua untuk keluarganya secara resmi diakui sebagai kaisar tertinggi. Tatapan Jasper berubah saat dia mendengarkan Gary. Seorang pangeran dan kaisar tertinggi. Permainan feodal macam apa ini? Terlepas dari betapa sulit dipercayanya semua itu, Jasper tahu bahwa Gary mengatakan yang sebenarnya dari tingkah lakunya. Bahkan jika Gary ingin membohonginya, dia tidak akan cukup bodoh untuk membuat seluruh keluarga di tempat. Silakan dan ceritakan apa yang terjadi, kata Jasper. Gary memulai, pagi ini, saya memutuskan untuk mengumpulkan beberapa orang untuk membuat masalah di perusahaan Norman. Saya juga menghubungi beberapa klien lama Norman untuk meminta mereka membuat keributan. Tetapi anak buah saya baru saja keluar ketika mereka segera kembali dengan luka parah. Kemudian seseorang menelepon saya dan memperingatkan saya untuk tidak mengganggu keluarga Gardner. Mereka memberitahu saya bahwa pangeran kecil sudah turun tangan. Aku langsung pergi setelah ini. Bapak, Lain, 95% orang di Waterhoof City tidak tahu siapa pangeran kecil itu. Namun 5% sisanya yang memang tidak punya nyali untuk mencoba memalsukan identitasnya. Oleh karena itu, orang di telepon kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Bapak, Lain, kau bisa menusukkan pisau ke leherku dan aku tetap tidak akan melakukannya. Saya sarankan Anda membiarkannya pergi juga. Keluarga Gardner tidak berarti apa-apa lagi bagimu, dan mereka tidak pantas menyinggung pangeran kecil. Jasper menyipitkan matanya setelah mendengarkan Gary, lalu melambaikan tangannya. Baiklah, aku mengerti. Kembali. Setelah Gary pergi, Jasper menarik Henry saat pria itu sedang asyik bermain game. Sejak kapan Waterhoof City memiliki kaisar tertinggi dan pangeran kecil? Apakah Anda tahu sesuatu tentang mereka? Jasper bertanya dengan lugas. Henry tertegun sejenak sebelum dia berbicara, ya, keluarga kerajaan. Mereka adalah keluarga terkaya di Waterhoof City sebelum Republik, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sekarang. Biarkan aku begini. Keluarga kerajaan adalah pemegang saham mayoritas dari Peace Bank. Ekven Pansky Industrial, mungkin grup swasta paling kuat di negara ini, adalah milik mereka. Aku bertemu pangeran kecil itu 7 atau 8 tahun yang lalu. Dia adalah pria yang murah senyum sepertimu. Dia pasti tidak baik-baik saja. Belum lagi dia masih muda saat itu. Dia lembut dan rapuh, dan tampak seperti bahan intimidasi, tetapi ayah saya memperingatkan saya untuk tidak menyinggung perasaannya sebelum kami bertemu. Oleh karena itu, Anda dapat membayangkan bahwa status mereka di Waterhoof City setara dengan keluarga saya di antara 4 keluarga terkaya di Harbor City. Henry kemudian menyenggol Jasper setelah dia selesai menjelaskan ini dan bertanya, mengapa mereka mengejarmu? Jangan khawatir, toh tidak ada yang benar-benar istimewa dari mereka. Ayah pangeran kecil, kepala keluarga kerajaan, memiliki hubungan yang baik dengan ayahku. Ayahku mencuri ibuku dari tangannya. Hahaha. Ekspresi Jasper berubah. Dari tuan tua ke Zachary. Apakah keluarga Law juga memiliki kebiasaan mencuri istri orang lain? Jasper pindah dari pikiran itu dan menghela nafas ringan. Norman meminta bantuan keluarga kerajaan. Henry juga mengerutkan kening. Situasinya sedikit lebih sulit sekarang. Bab 1145. Sejujurnya,
di tanah Waterhoof City yang berkembang dan diinginkan ini, keluarga kerajaan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Daripada aku berusaha menyinggung perasaannya, aku lebih khawatir dia akan mengejarku sendiri, jawab Jasper dengan tenang. Kurasa dia tidak akan melakukannya. Henry menggelengkan kepalanya. Siapa itu Norman? Keluarga kerajaan yang membantunya sudah merupakan kejutan tersendiri. Saya tidak tahu bagaimana Norman memenuhi syarat untuk meminta bantuan mereka, tetapi keluarga kerajaan tidak mungkin menganggap Norman serius. Siapa tahu, mungkin Norman melebih-lebihkan keterlibatan keluarga kerajaan. Analisis Henry masuk akal. Namun, Jasper tidak bisa tidak merasa ada yang lebih dari kejadian ini. Sejujurnya, dari apa yang dia pahami, keluarga kerajaan adalah kehadiran yang sangat kuat di Waterhoof City, atau bahkan seluruh daratan. Jika orang seperti Norman bisa mendapatkan dukungan keluarga kerajaan, maka dia akan membuat nama besar untuk dirinya sendiri sejak lama. Namun, dia hanya datang untuk mencari bantuan keluarga kerajaan begitu dia berada di ambang hidup dan mati. Entah Norman dan keluarga kerajaan memiliki sejarah dan ini adalah bantuan yang dimiliki pria itu, atau ada lebih banyak situasi yang tidak diketahui orang luar. Tetap saja, Jasper tidak bisa menahan perasaan seperti dia akan bertemu keluarga kerajaan cepat atau lambat. Yang paling penting adalah aku tidak pernah berencana untuk membiarkan Norman dan Lisa pergi, kata Jasper tenang. Keluarga kerajaan atau tidak, Jasper akan menyingkirkan dan benar-benar menghancurkan duo ayah anak. Dia tidak bisa memilih untuk menyerah dan lari hanya karena beberapa yang disebut keluarga kerajaan muncul entah dari mana. Jasper mungkin juga menjual perusahaannya dan kembali bertani jika itu masalahnya. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, saya dapat membantu Anda bertemu dengan seseorang dari keluarga kerajaan. Henry menyarankan. Jasper menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Tidak, Anda tidak bisa terlibat dalam hal ini, karena itu berarti keluarga Lau akan terseret ke dalamnya. Situasinya hanya akan menjadi sulit dikendalikan jika itu terjadi. Kita lihat saja. Jika keluarga kerajaan ini ingin melindungi Norman, maka mereka harus menghubungi saya. Henry mengangkat bahu dan menjawab, kamu yang memutuskan. Saya akan kembali memainkan permainan saya, tetapi ingatlah untuk bertanya apakah Anda membutuhkan bantuan saya. Keluarga kerajaan mungkin kuat, tapi itu tidak berarti mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Terus menyalak omong kosong dan saya masih akan menamparkan wajah mereka. Firasat Jasper benar, ketika seorang pria paruh baya datang mencari Jasper di siang hari. Hai. Apakah ini tuan lain dari cewek? Pria paruh baya itu sangat sopan saat dia menyapa Jasper di dekat pintu dengan senyum kecil penuh hormat. Jasper melirik pria itu. Dia bisa tahu dari satu pandangan bahwa pria paruh baya ini bukan tuan rumah, tetapi seseorang seperti utusan. Saya. Dan Anda? Tanya Jasper. Pria paruh baya itu tersenyum dan menjawab, saya Covey Copeland. Saya minta maaf karena mengganggu Anda begitu tiba-tiba, tuan lain. Covey Copeland, nama yang unik. Jasper tersenyum. Covey tidak terpengaruh, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang mengolok-olok namanya. Pria itu membungkuk sedikit dan berkata, Tuan lain, aku telah diperintahkan untuk mengundangmu ke sebuah pertemuan. Dengan siapa? Tanya Jasper. Dominic Royal, Pangeran Cilik. Covey sedikit meninggikan suaranya saat menyebut nama itu. Dia tampaknya memiliki kekaguman dan rasa hormat yang tak ada habisnya untuk pria itu. Memang, hati Jasper membeku. Pangeran kecil ingin bertemu denganku, tetapi dia tidak mau datang dan mengundangku sendiri. Bab 1146. Jasper bertanya dengan tenang, menyipitkan matanya. Covey sedikit mengernyit, seolah tidak senang dengan kesombongan Jasper. Namun, dia menjawab dengan lembut, pangeran kecil sangat menghargai pertemuan dengan tuan lain ini. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu di venue terlebih dahulu. Tidak ada kesalahan dalam nada dan isi kata-kata pria itu. Meski begitu,
Jasper masih merasakan ketegasan pangeran kecil di dalamnya. Alih-alih muncul sendiri, pria itu telah memesan tempat dan mengirim seseorang untuk mengundangnya. Ini berarti bahwa pangeran kecil yakin bahwa dia akan hadir. Mobilnya sudah menunggu di bawah, jadi tolong ikuti saya ke pertemuan, Tuan Lain. Coffey menyela lagi, setelah melihat bagaimana Jasper tetap diam. Beri aku waktu sebentar, aku harus berubah, jawab Jasper dengan tenang. Sepanjang waktu, Jasper tidak pernah berencana mengundang Coffey ke kamar. Bukan berarti Coffey berencana memasuki ruangan itu. Jadi, pria itu menjawab dengan sopan, baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu di sini di pintu. Jasper menutup pintu dan memanggil Julian. Setelah berganti ke jaket lain, dia membuka pintu kamar lagi. Ayo pergi, kata Jasper dengan tenang. Coffey melirik Julian dan berkata, Tuan Lain, pangeran kecil hanya mengundangmu. Dalam situasi normal, Julian tidak akan berbicara kecuali diminta. Namun, disinilah dia, berbicara sebelum Jasper sempat menjawab. Jasper tidak akan kemana-mana tanpa aku. Ekspresi Jasper berubah serius ketika dia mendengar yang lain. Dia tahu bahwa kata-kata Julian bukan tanpa alasan. Coffey menyipitkan matanya sedikit dan menatap Julian dengan saksama. Kedua mata terkunci dan suasana di sekitar mereka menjadi berat. Tubuh Julian tetap kencang, dan auranya disimpan secara internal. Dia siap menyerang kapan saja. Jasper belum pernah melihat Julian seperti ini sebelumnya. Saya tidak terlalu terbiasa duduk di mobil orang lain. Tidak apa-apa jika tidak nyaman, saya kira pangeran kecil harus datang ke hotel untuk mencari saya, kata Jasper tiba-tiba. Coffey sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, aura di sekelilingnya menghilang dan dia kembali menjadi pria parubaya yang tidak berbahaya. Dia tersenyum kecil dan menjawab, tidak apa-apa. Silakan ikuti saya, tuan-tuan. Jasper tidak menelepon Henry kali ini. Dengan Julian di belakangnya, dia mengikuti Coffey ke bawah. Begitu mereka tiba di lantai bawah, mereka melihat kendaraan komersial sederhana menunggu mereka. Jasper tidak masuk. Sebaliknya, dia menyuruh Julian mengemudikan Bentley-nya dan masuk ke kursi penumpang mobilnya sendiri. Coffey tidak mempermasalahkan hal ini karena dia masuk ke kendaraannya sendiri dan menyuruhnya memimpin. Saat dia mengemudi, Julian tiba-tiba memberitahu Jasper, Jasper, pria itu adalah petarung yang terampil. Ini pertama kalinya Jasper melihat Julian begitu waspada terhadap orang lain. Dia bertanya, apakah dia lebih kuat darimu? Julian menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan tahu sampai kita benar-benar bertarung. Tapi dia lebih tua dari saya dan tubuh saya dalam kondisi puncak. Jika saya tidak kalah dalam 30 pukulan, maka dia bukan tandingan saya. Jasper mengangguk dan tersenyum. Tapi kupikir semakin tua penyihir, semakin kuat mereka. Itu hanya fiksi. Tidak ada yang namanya sihir di dunia ini. Ada hal-hal seperti gen yang lebih kuat, tetapi tidak menonjol seperti dalam fiksi. Seberapa kuat Anda masih kembali ke kemampuan fisik Anda, jelas Julian sambil tersenyum. Mereka mengikuti mobil Coffey dan mengambil beberapa jalan berliku. Setelah lebih dari 1 jam menavigasi labirin jalan, mobil akhirnya berhenti di samping trotoar yang bersih. Kedua jalan setapak di jalan kecil dipenuhi dengan pohon payung, dan ada rumah-rumah kuno bergaya barat di sekelilingnya. Hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Di dalam hutan beton yang merupakan kota Waterhoof, tempat yang begitu tenang dan indah adalah properti utama bagi kaum borjuis. Entah kenapa Jasper memikirkan halaman kecil yang diberikan Stephen Monty kepadanya di Nauritus City. Tolong ikuti saya, tuan-tuan. Coffey membawa Jasper dan Julian ke tempat yang tampak seperti perkebunan barat yang normal. Berjalan melewati halaman, mereka menaiki tangga kayu yang berderit di lantai atas dan tiba di lantai 2 gedung barat. Jasper kemudian berjalan melewati pintu sebuah kamar pribadi kecil. Setelah berjalan melewati pintu,
dia melihat bahwa interior bangunan adalah dunia yang sama sekali berbeda. Lantai 2 gedung barat telah direnovasi menjadi panggung kecil, di mana dua gadis sedang melakukan balet. Suara piano melayang di udara saat ruangan vintage ini menampilkan adegan musikal berstandar tinggi. Di depan panggung, tepat di tengah lantai 2, ada meja makan. Seorang pemuda sedang duduk di meja, menghadap jauh dari Jasper saat dia menyaksikan pertunjukan balet. Anda menginjak tanah yang digunakan konsul selama konsesi Prancis seabad yang lalu. Setiap barang di sini adalah barang antik yang sangat berharga. Saya mencintai mereka, karena benda-benda mati ini datang dengan nafas waktu dan usia. Setiap kali saya duduk di ruangan ini, saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana orang-orang itu menjadi tidak lebih dari artefak sejarah setelah satu abad kesulitan. Saya ingin tahu apakah kita akan diingat dengan cara yang sama oleh orang-orang di masa depan suatu hari nanti. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pangeran kecil Dominic Royal, tetapi Jasper hampir tersedak oleh sikap Sok yang lain. Bab 1147. Jasper memandang Dominic, yang tetap duduk di kursinya, tidak menunjukkan niat berbalik untuk mengakuinya. Jasper memikirkannya sebelum dia tersenyum. Dalam hal bertindak Sok, Jasper suka berpikir bahwa dia sama baiknya dengan orang lain. Aku tidak bisa menahan orang yang berpaling dariku. Lagi pula, masa lalu hanya akan menambah masalahku. Sebaliknya, saya lebih memilih masa depan. Waktu di mana semuanya tidak pasti dan terserah kita untuk memutuskan. Jasper melangkah ke ruangan dengan kepala terangkat tinggi saat dia berbicara. Julian menerima situasi itu dan mengikuti secara naluriah. Hanya untuk Coffey memiringkan tubuhnya sedikit dan berdiri di jalannya. Permintaan maaf saya. Seperti saya, Anda hanya bisa menunggu di luar pintu. Coffey memberi Julian senyum kecil dan berkata dengan lembut. Nada bicara pria itu tenang, tetapi tatapannya tegas dan tidak ada ruang untuk berdebat. Pupil Julian mengerut dan aura dinginnya meledak. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, dan jika saya harus masuk. Coffey menjawab dengan senyum kecil, tidak ada yang bisa membuat masalah di depan pangeran kecil. Julian menyipitkan matanya dan melangkah maju. Dengan itu, dua pria yang sudah berdiri berdekatan secara fisik bentrok. Bahu kiri Julian membentur kanan Coffey, yang pertama mencoba memasuki ruangan sementara yang lain berdiri di jalannya. Daging mereka jelas bertabrakan, namun, itu membuat bunyi gedebuk seolah-olah sebuah karung jatuh dari langit. Seorang pria berdiri di pintu sementara yang lain berdiri di luar. Yang satu mencoba masuk sementara yang lain mencoba menghentikannya. Kekuatan kedua pria itu bertabrakan di bahu mereka, tetapi baik Julian maupun Coffey tidak bergerak. Kekuatan yang tak terbayangkan kuat berbenturan, dan mata Julian bersinar terang karena takjub. Dengan sedikit harum, tubuhnya bergeser dan Coffey sedikit bersandar. Keduanya saling memandang karena mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Mereka mengenali kekuatan satu sama lain dari konflik singkat. Tatapan Julian dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan untuk bertarung. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang memenuhi dirinya dengan kegembiraan dan kegugupan. Namun, ini bukan tempat baginya untuk melakukan apa yang dia inginkan setelah menemukan lawan yang layak. Karena itu, Julian dengan cepat menatap Jasper. Jika Jasper mengangguk, maka Julian tidak akan ragu untuk mengundang Coffey keluar untuk bertarung. Tunggu aku di pintu, Joe. Kata-kata Jasper sepenuhnya menghilangkan keinginan Julian untuk bertarung dan dia mundur setengah langkah tanpa suara. Tatapannya masih tertuju pada Coffey. Dia mendengar derit, diikuti oleh suara grendel dikunci, dan pintu ditutup. Pasti menyenangkan menjadi muda. Coffey berkata sambil tersenyum, melihat bagaimana Julian masih menatapnya. Aku bukan tandinganmu jika kamu 10 tahun lebih muda. Kata-kata Julian langsung tetapi kepercayaan diri bersinar di matanya setelah dia mengatakan itu. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Kopi terkekeh. Dia tidak membantah klaim Julian.
Pria itu hanya menutup matanya untuk mengistirahatkan mereka dan mengulangi apa yang dia katakan dengan lembut, pasti menyenangkan menjadi mudah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.